Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai surat puasa khusus dan sedangkan saya akan memberikan panduan secara langsung bagaimana cara membuat surat puasa khusus, faktor-faktor apa saja yang bisa dibuat puasa khusus. Yang pertama saya akan menggunakan whiteboard untuk lebih memudahkan ya. Nah, dalam setiap surat puasa khusus itu selalu ada judul, ya. Dalam setiap surat puasa selalu ada judul. Judul ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan langsung, ya, to the point, surat puasa khusus, ya. Ada juga yang tidak menggunakan surat puasa. Ada juga yang tidak menggunakan kata khusus. Yang tidak menggunakan kata khusus itu logikanya karena nanti di bawah itu ada tanda menceritakan ini surat puasa khusus. Tapi yang menggunakan surat puasa khusus di atas ini hanya mempertegas saja karena tetap di bawahnya wajib untuk diberikan tanda. Baik. Kemudian syarat formulir pertama itu adalah identitas dari para pihak. Nah, di dalam surat puasa khusus pemberi puasa itu berada di posisi paling atas. Dia boleh pakai umur, boleh tidak, ya. Tapi seingat saya ada perkembangan terakhir, ya. Setelah saya berhenti praktik itu ada perkembangan terakhir, semua model identitas mirip kayak gugatan TUN, ya. dalam peradilan TUN, yaitu identitas lengkap. Kita buat identitas lengkap. Ya. Dan baru jalan haji, tes lengkap, ya, di Indonesia. Jangan ada yang tinggal. Akan sudah tentang ini kreativitas masing-masing, ya. Bisa dilanjut, bisa juga di bawahnya. Ya, ada yang memberikan jarak, ada juga yang langsung. Saya terbiasa memberikan jarak. Oke, ini yang pertama. Dan
Nah, kemudian kalimat yang berikutnya, ya, ini adalah merupakan pernyataan pemberian kewenangan dari atau pendelegasian wewenang dari pemberi kuasa, dan ini harus ada, ya, memberikan kuasa kepada. Nah, ya, jadi inilah walaupun surat kuasa itu bagian dari bagian dari kesepakatan, ya, tapi pada prinsipnya surat kuasa juga terindikasi adanya keinginan sepihak dari pemberi kuasa, karena kalau dilihat dari hubungan hukumnya, ya, memang dibutuhkan kesepakatan, karena tidak mungkin kuasa diberikan kalau penerima kuasanya nggak mau. Tapi dalam konteks lain, pemberi kuasa itu berhak mencabut kuasanya secara sepihak, ya, tanpa membutuhkan persetujuan dari penerima kuasa, sepanjang diberikan notis pemberitahuan, ya. Jadi mencabut kuasa itu tidak bisa diam-diam, ya, harus tertulis, ya, sebagai bukti dari pencabutan kuasanya, dan agar si penerima kuasa tidak lagi menjalankan kepentingan dari pemberi kuasa. Nah, kemudian sini kita sebutkan namanya, ya, terserah ada mau taruh di pinggir atau taruh di tengah boleh. Nah, misalnya ini contoh satu. Ya, saya selalu berdua, nggak pernah sendiri, karena untuk mengantisipasi mengantisipasi ketika saya ada halangan yang saya tidak bisa hadir dalam persidangan. Seharusnya di tengah-tengah, ya, tapi di sini kayaknya belum ada fasilitas untuk center. Ya, ada fasilitas untuk ditengahkan. Dengan intinya Pak. Oke. Nah, ada yang membuat tulisan sebelumnya dalam hal ini memilih domisili kosongnya, boleh saja, gitu kan. Itu nggak penting, ya. Nggak penting dalam arti bukan hal yang menjadi syarat formil, ya. Tapi menjadi syarat formil lagi, ya, adalah alamat dari kuasa hukum itu sendiri, ya. Kita harus jelaskan kita sebagai apa. Walaupun ada SHMH, ada SH di belakangnya, walaupun ada dokter, belum tentu dia advokat. Nah, makanya dijelaskan. Kontak, hukum, ya, panjangkan. Ya, di apa nama kantornya, misalnya di dan yang beralamat di Nah, kalau ini apakah perlu detail atau tidak? Nggak perlu juga, ya. Tidak harus detail. Bahkan kita tidak menyebutkan Jakarta mana pun nggak masalah, karena yang paling penting adalah alamat si pemberi kuasa. Tapi kita tulis, ya, Jakarta Utara. Nah, ini yang Nah, tadi menyambung kepada pengertian yang di awal nih, maka di bawah itu sudah ada ciri-cirinya. Ciri dari surat kuasa khusus. Jadi ini wajib. Kalau nggak ada ini, tidak dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus. Walaupun sebenarnya logikanya kan kita bisa mengatakan rumah di atas kan sudah disebut surat kuasa khusus. Ya. Tapi kenapa disebut lagi di bawah? Ya, ini
menjadi suatu konvensi ya dalam peradilan, proses peradilan. Jadi kalau dalam peradilan itu kita juga tidak hanya bergantung pada norma, tapi juga bergantung pada konvensi juga atau praktek keseharian. Nah, kalau kita kembali ke mata kuliah pengantar ilmu hukum, konvensi atau kebiasaan itu juga sumber hukum. Ya. Jadi jangan dilupakan itu. Oke. Nah, ini adalah identitas ya, dari suatu surat kuasa. Oke. Nah, kemudian kalau tadi ya, nah, kemudian bawahnya. Bawahnya itu kita bisa tulis di sini. Oke, nah ini ya. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi namanya bukan penggugat. Ya. Ada beberapa yang menyebutkan atas nama penggugat, enggak. Penggugat itu nanti ya, istilah penggugat itu nanti baru akan muncul di dalam surat gugatan. Tindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan surat gugatan. Nah, sebutkan apa jenis gugatan yang ingin diajukan. Kalau waktu kajian pertama kita sudah sepakat bahwa jenisnya adalah perbuatan melawan hukum ya. Perbuatan melawan hukum. Nah, kalau sudah disebutkan jenisnya seperti ini, tidak usah dikasih embel-embel lagi. Perbuatan melawan hukum ya, atas mengalihkan tanah ya, atau ada yang menuliskan di dalam jawabannya perbuatan melawan hukum atas objek sengketa tanah. Nah, itu tidak perlu disebut itu ya, tidak perlu. Yang dikhawatirkan nanti itu menjadi celah bagi kawan untuk mempermasalahkan sebenarnya jenis gugatan kita ini apa gitu. Walaupun sudah dikatakan perbuatan melawan hukum. Nah, untuk beberapa itu saya benarkan masih ya, walaupun ada sambungannya misalnya atas objek apa gitu, tanah dengan sertifikat, nah, itu ada masih saya benarkan karena ada perbuatan melawan hukum. Tapi ke depan ya, tidak perlu lagi disebutkan. Nah, baru kita masuk kepada siapa yang akan kita jadikan tergugat terhadap nah ini nanti susunannya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya yang mengkaji mengenai opini hukum ya. Siapa yang jadi menggugat itu kan kita sudah bahas itu. Banyak juga yang masih kelupaan. Nah, termasuk susunannya juga sudah saya bahas ya. Kita buat benarnya satu misalnya. Satu itu adalah Bang Pailit. DPK Buka beralamat di Jalan AR Rasulullah. Nah, kalau tadi domisili kuasa hukum tidak perlu lengkap, kalau tergugat perlu lengkap ya, karena untuk menentukan di mana kita akan melakukan gugatan. Termasuk nanti kan ada pengiriman surat ya, pengiriman surat dari pengadilan pemanggilan ya. Link C20 Jakarta B12
Jakarta Barat. Nah, kemudian kita tegaskan, dia kita gugat sebagai apa? Nah, karena dia posisinya pertama, maka perlu disebutkan untuk selanjutnya disebut sebagai, nah ini kan nggak rapi ya, artinya ada yang Zoom ini nggak ada fasilitas numbering ya, ini yang belum rapi. Tapi nanti kalau di dalam praktek Anda harus menggunakan fitur numbering supaya rapi. Sebagai Anda mau panjangkan boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak panjangkan, biasanya saya nggak panjangkan. Sebagai dan satu. Dua. Siapa waktu itu ini kan nyonya si butar-butar ya. Mudah-mudahan argumentasinya Anda masih ingat ya kenapa ini. Karena kalau yang pertama hubungan hukumnya karena kelalaian dari Bang Pairit, kalau yang kedua ini hubungan hukumnya karena ada perjanjian. Tapi kita ingat kita tidak mengungkap perjanjian itu, karena kita konsentrasi tetap kepada perbuatan melawan hukum ini, ya, bukan kepada uang prestasi. Ya, diputar, beralamat di Jalan Bojonggede, nomor 56B, PT 031 RW 10 Kelurahan Gunung Kelurahan Ringkanan dan Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai, biasanya dalam praktek tulisan ini dibesarkan, terus dibold biasanya ya. Oh, ini zoomnya nge-bold semua. Oke, kita ganti kalau gitu nggak jadi bold. Oke. Ini harus kasih titik koma ya. Kalau dalam kata bahasa Indonesia titik koma itu artinya berlanjut, masih ada kelanjutannya. Oke, tiga. Ketiga, yang juga sudah kita bahas yaitu Tuan Agus Guna. Jalan Salim nomor 33 yang, kalau ada pertanyaan Pak nanti, kalau itu kenapa kok bisa disingkat-singkat, kecamatan disingkat, kelurahan disingkat, ya, gang disingkat. Nah, itu singkatan-singkatan yang sudah menjadi common sense dalam kehidupan di Indonesia. Common sense itu artinya orang udah biasa dengan itu, jadi nggak perlu bilang karena ini sudah tahu. Ya. Dan mawar. Karena kalau di luar negeri nggak kenal kecamatan, nggak kenal RT. Kalau kita di luar negeri perlu panjang, tapi kalau sama di Indonesia nggak. Saling RT 01 RW 09 Kelurahan
Ya, ya. Kecamatan Dua, Jakarta Selatan. Bentuk selanjutnya disebut tergugat tiga. Nah, ya. Nah, kita terakhir ketika saya menjelaskan ya untuk BPN dan notaris kita letakkan kepada posisi turut tergugat. Ya. Umumnya itu tidak dipisahkan. Ya. Jadi ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Tergugat, dan terus juga ada yang seperti turut tergugat. Ya. Nah ini kemudian baru mulai dari angka 1. Nah nggak perlu gitu ya, nggak perlu seperti itu. Langsung disambung juga nggak masalah. Karena yang penting adalah penamaan di belakang. Depan ini hanya urutan saja. Ya, yang keempat, namanya Werdana, SH, MKN, berdasarkan kalau pertanyaan nanti Pak, kita nggak tahu SK-nya SK berapa dia, SK-nya SK berapa, nomor misalnya izinnya di nomor berapa kita nggak tahu, boleh nggak? Ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Ya. Yang penting disebutkan di sini notaris beralamat di alamatnya yang penting. Dia dapat SK atau enggak itu enggak penting. Buat kita yang menggugat enggak penting. Dan R Stahid ring C20 untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat satu. Ya. Nah, kan ini sudah selesai nih, ya. Kita yang kelima terakhir. Nah, kalau yang kelima terakhir di sini dikasih tanda sambung dan ya, artinya nanti setelah kelima bukan lagi titik koma, tapi titik karena udah selesai, ya. Dan ini siapa nih? Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini karena BPN pusat, ya. Jadi nanti berbeda kalau dia adalah kanwil. Ya, kalau dia kanwil, berarti nanti di sini harus ada JQ, ya, yang menuju ke siapa? Kanwil, ya. Kanwil mana, ya. Tapi karena kita nggak pakai itu, kita nggak perlu pakai kanwil. Badan Pertanahan Nasional. Kantor. Oh, ini pakai ini. Saya lupa. Ya, pakai itu kantor Pertanahan Jakarta Selatan beralamat di Jalan Klender. Nomor 1A Jakarta Selatan. Nah, dan ini maka di sini titik. Nah, ya. Nah, kemudian ini yang paling penting juga, gitu ya, paling penting. Ya, nah, ini paling penting di sini adalah
setelah di atas ini kita sebutkan ya jenis gugatannya, maka di bawah juga kita sebutkan ya, sebutkan mengenai kompetensi absolut mengadili. Nah, Anda lihat ya, nomor 1 siapa? Jakarta Barat. Ya. Nah, sekarang kita lihat penggugat di mana? Ya. Di Jakarta Selatan. Ya. Nanti pilihannya adalah apakah kita gugat ke Jakarta Barat atau ke Jakarta Selatan. Dua-duanya bisa digunakan karena dua-duanya ada teorinya. Ya. Kalau kita menggunakan asas umumnya, ya, asas umum gugatan, maka kan bunyinya adalah gugatan ditujukan kepada domisili tergugat. Itu asas umumnya. Tapi kan kemudian di dalam pasal 118 itu ada pengecualian-pengecualian. Ya. Pengecualian yang pertama misalnya, contoh misalnya gitu ya, ada dalam 118 nanti KIR ya, bisa dilihat. Misalnya tergugatnya banyak, sehingga kita bisa memilih. Nah, tergugatnya banyak nih, kita bisa memilih yang mana kita mau. Ya, karena sasaran kita adalah Bank Pilot ya Jakarta Barat. Tapi dalam pilihan-pilihan yang ada dalam 118 juga memungkinkan kita memilih sesuai objek sengketa, yaitu berdasarkan lokasi apa yang disengketakan. Ya. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya kalau kita masuk kepada daerah Jakarta Selatan, maka objek sengketa itu selalu dalam hal tanah ya, selalu mendapatkan legitimasi dari sejarah ya, pelaku sejarah, para pelaku sejarah. Artinya gini, orang-orang di sekitar tanah tersebut pasti akan mengetahui sejarah tanah tersebut. Ya. Nah, kalau Anda melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Anda punya dua kerugian secara finansial. Ya, ya terserah kalau kliennya Anda kaya sih nggak masalah, tapi kalau pas-pasan kasihan. Ya. Apa kerugiannya kalau kita gugat di Jakarta Barat? Pertama, setiap perkara tanah, ya, setiap perkara tanah itu selalu ada namanya pemeriksaan setempat. Ya, biasanya di akhir sebelum putusan, sebelum kesimpulan, ada pemeriksaan setempat. Artinya Anda harus memboyong majelis hakim 3 orang plus panitera, ya, plus jurusita, gitu ya, untuk bisa hadir di lokasi sengketa. Nah, mereka akan lihat yang mana sih, ya, batas-batasnya yang mana, benar nggak rumahnya sih. Kemudian orang-orang sekitar akan ditanyai saksinya, gitu ya. Nah, itu udah biaya itu. Terus biaya kedua adalah ketika proses pembuktian, keterangan saksi, Anda harus mendatangkan saksi-saksi sejarah itu. Nah, itu juga biaya. Ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Tapi kalau kita memilih Jakarta Selatan sesuai dengan objek sengketa, menghemat biaya. Oke, kita balik lagi ke slide selanjutnya. Tadi ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya revisi. Tadi kan ada kata surat ya di sini, saya hapuskan, yaitu mengajukan gugatan. Nah, kita lanjut kepada tadi yang saya katakan penting untuk menentukan kompetensi absolut dalam mengadili, berwenang atau tidak, soal suatu pengadilan negeri itu mewakili, meriksa perkara tersebut. Oke. Umumnya pada menjawab itu dengan sangat terputar, tidak langsung ke poin. Kalau saya terbiasa langsung ke poin. Melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Nah, jawaban-jawaban dari Anda semua itu justru
eh, karena terlalu muter-muter gitu ya, akhirnya banyak yang blunder dan justru secara formil menggagalkan surat kuasa tersebut. Anda ini ya, terframe oleh turut tergugat satu dan turut tergugat dua. Oh, sorry, ini belum. Jeleknya ini atas, tetap yang di atas. Untuk selanjutnya disebut sebagai nah, ini jadi ada yang menambahkan di sini ya, untuk turut tergugat dua dan tergugat satu dan tergugat dua akan dikirim surat ke pengadilan tun. Nggak perlu, karena ini adalah surat kuasa khusus keperdataan ya. Dan kita sudah sepakat bahwa di awal 4 dan 5 ini tergugat 1 dan 2 ini bisa digugat melalui peradilan perdata ya, tapi nanti tentunya ada konsekuensi yang saya pernah jelaskan terdahulu, mereka tidak dikenakan dampak atau tidak dikenakan akibat langsung ya, dari suatu putusan, tapi tetap harus dimasukkan. Nah, salah satu alasannya adalah adanya eksepsi mengenai kurang pihak. Nah, ini ya, kalau kita kemarin coba bangun positanya kan tersebut nih namanya BPN dan Nyonya Wardana ya. Jadi mau tidak mau kita jadikan dalam hal turut tergugat. Nah, ini apa namanya? Yang pertama ya. Jadi setelah identitas, terus ini adalah para pihak yang kedua ya, yang ketiga yang akan ketiga. Nah, kemudian kita masuk kepada syarat material juga ya, yaitu mengenai ruang lingkup dari pelimpahan wewenang dalam perdata. Nah, ya, di dalam hukum acara perdata itu berbeda dengan hukum acara pidana. Konsep katanya pun berbeda. Di dalam hukum acara pidana itu menggunakan konsep mendampingi, ya, mendampingi. Jadi mendampingi itu artinya nanti kaitannya dengan asas kehadiran terdakwa dalam persidangan. Tapi dalam konsep hukum acara perdata itu nanti kaitan menggunakan konsep dengan kata mewakili, ya, karena memang nanti tidak penggugat tidak wajib ataupun tergugat tidak wajib hadir kecuali dalam proses-proses tertentu, misalnya sidang pertama ya. Sidang pertama itu wajib hadir. Kenapa? Karena untuk menentukan nantinya tentang mediasi. Nah, di mediasi juga wajib hadir ya. Penggugat itu wajib hadir. Yang wajib justru usernya itu, penggugat dan tergugat wajib. Pengacaranya malah nggak wajib ya. Karena ada pandangan bahwa pengacara yang mewakili para pihak dalam proses mediasi dicurigai justru membuat deadlock mediasi tersebut. Nah, sehingga peraturan yang terbaru ada perma tentang mediasi, silakan dicari. Usernya harus hadir, ya, penggugat tergugatnya sendiri harus hadir. Kalau pengacara mau hadir nggak masalah, ya. Tapi tidak mengambil porsi, ya. Karena porsi terbesar pada saat mediasi itu adalah para pihak langsung. Ya, nah, kita mulai di sini. Ya. Yang pertama kita panjangkan dulu. Oke. Kita pakai kata mewakili. Mewakili, memberi kuasa
hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya yang bisa disepakati oleh para pihak pemberi kuasa dan penerima menandatangani dan dokumen ya. Jadi kalau di internet itu ada contohnya cukup panjang lebar ya, tele-tele. Tapi saya coba masukkan yang apa namanya, yang langsung to the point aja. Tapi nanti Anda bisa kembangkan menghadap ya, jabat jabat ya. Oke, nah kalimat ini kita bisa secara kritis bertanya, Pak, kenapa harus ada kalimat menghadap pejabat-pejabat yang berkepentingan? Oke, itu saya masukin ke situ, tapi ini saya ini dulu. Main dalam ruang lingkup peradilan tingkat pertama. Nah, ini yang harus disepakati ya. Ini harus disepakati dengan klien, dengan pemberi kuasa. Kita tuh mau kerja, ruang lingkupnya mana? Sampai ke tahap mana? Hanya tahap pertama, ya, tingkat pertama untuk pengadilan negeri, atau sampai ke banding, atau sampai ke kasasi. Ya, dalam praktek justru ada yang membuat sampai ke PK. Ya, padahal aturannya di Perma apa? SEMA tentang surat kuasa khusus untuk PK itu harus buat kuasa baru ya, yang diperbolehkan oleh SEMA tahun 94 itu surat kuasa sekali buat bisa untuk sampai ke kasasi, tapi dengan catatan ya harus ditulis peradilan tingkat banding atau pengadilan tinggi dan peradilan tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. Nah, ini perlu ditulis ya supaya Anda bisa mewakili klien sampai tingkat Mahkamah Agung. Tapi kalau enggak, ya kalau kesepakatannya itu hanya sampai tingkat pertama, ya sudah nggak usah ditulis. Ya. Nah, terkadang memang tingkat-tingkat peradilan ini menentukan biaya nih. Ya, biasanya semakin tinggi ini ya semakin banyak biaya yang diperoleh. Biaya honor, maksudnya fee honor ya. Tapi kalau ini kita tingkat pertama saja. Dalam hal mengajukan gugatan, ya. Kemudian, nah ini perlu ditulis menghadiri proses mediasi. Kalau ini nggak ditulis, pada saat nanti Anda Anda masuk dalam tahap mediasi, Anda nggak bisa hadir ya dalam proses mediasi. Nah, beberapa mahasiswa membuat kalimat apa itu yang saya baca itu ya, memberikan kuasa seluas-luasnya dalam apa gitu ya. Jadi dibikin secara luas semua pekerjaan masuk. Nah, itu justru nggak boleh ya, justru nggak boleh. Jadi harus kita detail apa yang yang akan kita kerjakan. Karena kalau tidak nanti tidak bisa mewakili klien dalam hal proses mediasi. Dan kalau kita gugatan karena jawaban, berarti kita replik ya. Nanti ada replik, ada duplik, ada replik atas duplik, ada duplik banyak ya. Tapi kita sudah banyak bersingkat kesimpulan mengajukan ini ya, kesimpulan. Nah, ini baru masuk lagi serta
menghadap pejabat dan atau yang berkepentingan. Nah, ini kalimat ini sebenarnya Anda bisa secara pertanyakan, Pak, ini kan pengadilan, surat kuasa khusus kan saya pernah mengatakan surat kuasa khusus itu dipergunakan untuk pengadilan. Tapi ini kenapa ada pejabat-pejabat dan atau pihak yang berkepentingan? Nah, Anda perlu ingat bahwa surat kuasa ini ya merupakan legalitas Anda. Kalau kita baca pasal 6 Undang-Undang Advokat, tanggal 18 ya pokoknya Undang-Undang Advokat, kalau nggak salah pasal 6. Ruang lingkup kerja dari advokat yang sudah menerima surat kuasa itu di dalam ruang persidangan dan di luar ruang persidangan. Ya. Nah, karena bisa jadi nanti kita itu bisa berdamai dengan lawan itu melalui tangan orang lain atau ada pejabat lain yang memediasikan, itu sangat bisa jadi. Nah, kalau misalnya saya bersengketa dengan A, saya sudah terima surat kuasa, kemudian saya minta tolong si B, tolong dong damaikan ke sana. Ini B akan nanya, surat kuasamu mana? Kamu mewakili siapa? Akan ditanya kepentingannya apa. Nah, jadi dibuat. Ya, cuma memang ada yang beberapa contoh di internet itu berlebihan. Pejabat-pejabat militer itu disebutkan seperti itu. Kayak RSM. Nah, menghadap pejabat-pejabat atau pihak yang berkepentingan. Nah, ini ada kalimat termasuk namun tidak terbatas. Kan? Nah, kalimat ini memperluas ruang lingkup dalam konteks perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat terhadap klien. Nah, termasuk di dalamnya adalah menerima bayaran. Pembayaran. Ya. Oke. Nah, ini suatu ini ya. Jadi kalau dalam persoalan perdata itu terkadang karena peran advokat itu sangat besar, sedangkan pihak penggugat dengan pihak tergugat itu biasanya sudah tegangan tinggi. Kalau ketemu panas saja, berantem aja. Nah, advokat yang kan dalam etika beracara itu advokat tidak identik dengan klien. Jadi advokat tidak perlu ikut marah, tidak perlu ikut panas. Nah, kadang ada advokat yang bisa mendamaikan kliennya, bisa mendamaikan klien. Misalnya masalah utang segala macam, ya. Dia memberi kontribusi ya, karena khawatir kliennya kalau ketemu nanti berantem, ya, advokat dengan advokat yang kemudian bertemu dan nah, ketika misalnya melakukan pembayaran, maka harus disebutkan ya, misalnya tergugat itu setuju mediasi gitu ya, di luar ingin membayar. Nah, advokat sana akan bertanya, apakah Anda punya legal standing nggak untuk menerima pembayaran? Itu harus ditanyakan. Kalau saya jadi advokat lawan, saya akan bertanya. Job desk Anda sampai tidak ke masalah menerima pembayaran. Karena kalau enggak, saya akan langsung bayar ke klien. Nah, terkadang kita tidak menghendaki itu. Ya. Jangan langsung ya, dengan segala macam pertimbangannya, tapi kita menerima sendiri pembayaran itu. Diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Sepanjang disebutkan di dalam surat kuasa khusus. Nah, ini bisa kita tambahkan. Jadi ini bentuk ini tidak baku, ya. Selalu bisa berkembang. Kalau bisa berkembang kita tambahkan dan perjanjian. Oke.
Kalau kita kepikiran apalagi yang mau saya tambahkan, boleh aja silahkan. Ya. Tapi yang penting ini jangan lupa gitu. Ya. Ini yang paling penting. Ruang lingkup Anda dalam bekerja ini paling penting. Kalau di sini kadang-kadang ada yang menambahkan karena dia, bagaimana kalau misalnya sampai ke pengadilan tinggi, ya, ke peradilan tingkat banding, ya, atau pengadilan eh, pengadilan tinggi, ya. Nah, kalau di sini ada model seperti ini, ada masuk dalam ruang lingkup, maka di sini perlu kita tambahkan, ya. Apa misalnya? Apa yang dibutuhkan dibanding? Kita mau banding atau kita terbanding, ya. Maka, tetapi kan kita nggak tahu. Setelah putusan nanti kita akan mengajukan banding atau kita menerima. Nah, makanya perlu dibuat dan menandatangani memori atau kontra memori banding. Ya? Nah, sebenarnya dalam hukum acara perdata, memori banding itu nggak wajib. Ya, saya mudah-mudahan dalam hukum acara perdata Anda masih ingat ya, memori banding itu nggak wajib. Dia bukan syarat formil, jadi tidak dibuat pun nggak apa-apa. Tapi dengan adanya kita membuat ini, maka ini memberikan kenyamanan bagi klien bahwa nanti dibanding pun, ya, baik dia sebagai pembanding ataupun terbanding, itu akan tetap ada job desk dari pengacara untuk mengatasi hal-hal yang bersifat administratif. Ini kalau sampai ke banding. Kalau sampai ke Mahkamah Agung mana? Sama, tinggal ditambahkan membuat dan menandatangani memori kontra memori kasasi. Nah, masalahnya kalau kasasi, memori kasasi itu wajib, ya. Nah, itu kalau sampai kasasi. Tapi kalau enggak, ya cukup, ya, cukup sampai di pengadilan negeri saja. Oke, ya. Nah, oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yang bagian terakhir. Biasanya di dalam surat kuasa itu memuat juga hak bagi kita untuk melimpahkan pekerjaan ketika kita tidak bisa menghadiri suatu persidangan. Makanya di dalam teori itu dikenal sebagai hak substitusi. Buat kalimatnya. Kenapa? Karena nanti ketika Anda tidak bisa hadir, kemudian Anda substitusikan kepada teman, pada kolega, sesama advokat, gitu ya. Kalimat inilah yang memberikan legitimasi, ya, dalam persidangan. Kuasa ini memberikan hak substitusi. Nah, umumnya, ya, kecuali saya, ya, umumnya ada hak lagi, yaitu hak retensi. Nah, hak retensi ini hak untuk menahan dokumen. Biasanya ini jadi antisipasi kita, advokat, ketika klien, pemberi kuasa, itu belum menunaikan kewajibannya dalam konteks pembayaran fee. Nah, dokumen bisa kita tahan. Kenapa bisa kita tahan? Karena pada saat pembuktian surat, ya, itu hakim akan meminta surat asli. Jadi kita pegang itu surat aslinya. Surat asli, tapi yang dihadirkan ke hakim atau yang diserahkan kepada majelis hakim adalah kopinya atau fotokopinya. Ya. Aslinya tetap kita pegang. Nah, itu yang kemudian memunculkan hak retensi ini. Kalau klien nggak bayar kewajibannya, gitu ya, nah, itu dokumennya saya tahan nih, bayar dulu baru saya kembalikan. Itu digunakan menggunakan hak retensi, tapi saya nggak pernah seperti itu. Oke, nah terkadang juga, ya, ada, tapi ini nggak wajib, ya, ada kalimat terakhir tapi wajib. Ini merupakan pelepasan tanggung jawab dari si pemberi kuasa. Ya, ada kalimatnya seperti ini. Ya.
Jadi kalau lawyer biasanya nggak mau gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai pemberi kuasa, Anda perlu membuat kalimat. Ya. Demikian surat kuasa ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau pengacaranya nakal, kadang-kadang pengacaranya nakal gitu ya. Nah, kita yang kalau dari pihak lawan gitu ya, yang langsung digugat itu adalah pemberi kuasanya. Nah, tapi sebagai pemberi kuasa itu bisa mengelak. Oh enggak loh, saya memberikan kuasa ini dengan catatan agar digunakan sebagai undangan. Jadi kalau penerima kuasa dalam halnya akan bertindak di luar dari peraturan perundang-undangan ya, atau melanggar hukum, ya, itu bukan tanggung jawab dari pemberi kuasa. Kalimat ini biasanya untuk kepentingan pemberi kuasa. Ya. Saya suka pakai seperti itu karena apa ya? Saya ingin menampilkan keseimbangan. Jadi suatu perjanjian itu kan ada asasnya, atas keseimbangan. Jadi ada hak, ada kewajiban. Nah, kemudian terakhir, ya, ini juga penting, ya, bagi penutup, ya, Jakarta, ya, apa ini dalam tanggal 5 November 2020. Nah, ini adalah tanggal surat, ya, tanggal surat. Oke, ini kami. Ya. Yang pemberi kuasa sebelah kanannya, pemberi kuasa. Dan sebelah kiri, ya, namanya di sini nah, usahakan semua nama jadi satu lembar, ya. Jangan sampai nanti di lembar berikutnya baru muncul nama satu gitu ya, satu orang doang ya, jangan, karena nanti bisa disalahgunakan. Usahakan semua dalam satu lembar. Ini karena nggak cukup ya, karena nggak cukup atau misalnya Rio Sofa dua sudah start ya. Ya di sini kita lihat pasarnya dan habis dia. Nah, ya. Nah, umumnya yang membuat surat kuasa, Anda ini tidak hanya sampai sini. Ini tidak lengkap sebagai satu surat kuasa khusus. Harus Anda tangani, harus diberi materai. Ya. Harus ditandatangani, harus diberi materai. Nah, kita gambar. Pak, kan terserah caranya, mau materainya di scan atau pakai apa, tapi kan bisa cuma kita kotakin aja bisa gitu ya. Memberi kuasa. Nah, ada yang materainya di sini gitu ya. Ada yang dibuat di sini terus tangannya dua-dua kena. Nggak perlu sebenarnya karena materai ini kan untuk melegalkan si pemberi kuasa, bukan penerima kuasa. Ya. Jadi kita buat di sini. Nah, ya. Kita tulis nanti ya, materai 6.000. SP 10.000 sekarang ya.
Nah, ini ya, balik ke sini. Ini tanggal surat. Ya. Kalau Anda perhatikan materi ini, pasti ada tanggalnya di sini, ada kolom tanggal. Nah, itu harus diisi. Isinya gimana? Isinya itu adalah sesuai dengan saat penandatanganan. Ya. Jadi kalau Anda pemberi kuasanya tanda tangan di tanggal 6, kotaknya ini jangan ditulis tanggal 6. Apa jangan ditulis tanggal 5, tetap tanggal 6. 6 tetap dibuat tanggalnya. Nah, bahkan di undang-undang bea matre itu disebutkan tinta tanggal dengan tinta tanda tangan itu harus sama, ya. Nggak boleh berbeda. Itu syarat formil. Kalau itu tidak diberikan tanggal, ya, dan tintanya tidak sama, itu bisa menggugurkan surat kuasa. Ya, paling tidak oleh hakim Anda akan disuruh pulang untuk perbaiki surat kuasa. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengenai tanda tangan? Nah, ini ya, tanda tangan. Ya. Tanda tangan itu menurut bea matre, undang-undang bea matre. Kami cek di undang-undang bea matre pasal saya lupa. Tanda tangan itu adalah setengah di dalam, setengah di luar. Nah, ini yang sah. Setengah di dalam, setengah di luar. Bukan di dalam semua, dalam juga. Menerima kuasa gimana? Tanda tangan ini nggak perlu pakai matre. Ya, nggak perlu pakai matre. Boleh nggak tanda tangan setelah memberi kuasa pengadilan? Boleh. Harus hari itu juga nggak tanda tangan? Nggak juga. Ya, yang penting pada saat nanti didaftarkan di persidangan, ya, karena tadi ada kalimat di awal ya, melalui kepanitraan, nah itu kita daftar surat kuasa itu. Jadi gugatan didaftarkan, surat kuasa kita didaftarkan aslinya. Ya, jadi surat kuasa itu nanti Anda fotokopi jadi 4. Jadi 4 didaftarkan bersama dengan gugatan, ya. Jadi gugatannya itu nanti fotokopi juga. Majelis hasilnya berapa? 3. Oke, 3 Anda pegang 1, 3 berarti 4. Ya. Nah, tergugatnya berapa? Tadi tergugatnya 5. Berarti 4 tambah 5, 9. Ada 9 fotokopi 9 kali. Anda yang fotokopi. Ya, tapi kalau pegawai pengadilan negeri biasanya bisa mereka fotokopikan dengan catatan Anda memberikan fotokopi. Nah, cuma sekarang dalam era elektronik ini, ya, nanti ada pelajari lagi tentang elektronik, itu cukup di scan dan diupload. Nah, ini syarat-syarat formil dari awal ya. Kalau ini nggak ada, nilainya berkurang. Kata kalimat perbuatan melawan hukum nggak ada, nilainya berkurang. Pengadilan nggak ada, nilainya berkurang. Ditambahkan lagi kata-kata ada yang turut tergugat 1 dan 2, dikirim surat melalui pengadilan itu nilai berkurang lagi. Ada yang menyebutkan hanya tergugat saja, padahal tergugatnya banyak. Ya. Jadi harusnya kan para tergugat nilai berkurang lagi. Nah, kata-kata itu, makanya saya katakan saya agak kejam dalam memberikan nilai ini, karena memang begitu salah Anda wassalam. Begitu salah Anda langsung salah. Oke, nah ini penjelasan mengenai surat kuasa, ya, surat kuasa khusus. Nah, nanti surat kuasa ini tentunya memberikan dampak dalam membuat surat gugatan. Nanti di berikutnya saya akan memberikan penjelasan tentang petitum. Oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.